Gimana, Pak? Bisa kita, mulai, Bu? Oke. Heeh. Kalau mau kita mulai saja ya boleh? Kita mulai sekarang ya? Iya, Bu, baik. Oke. Sebentar ya, saya mau ini dulu, apa, sharing filenya dulu ya. Baik, Bu. Kalau sudah terlihat tolong saya di Sudah, Bu, ya? Sudah lihat, Bu. sudah ya? Iya. Bentar, saya ambil share screen besar. Oke. Baik. Ya, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama pada kesempatan ini mumpung masih bulan Syawal, saya mengucapkan taqabbalahu minna wa minkum, syamana wa syamakum ya. Mohon maaf lahir batin. Dan untuk hari ini saya akan mengisi dengan judulnya segala sesuatu mengenai software kualitas ya. Betul ya Pak Andre, Pak Aidil? Betul, Bu. Oke. Betul, Bu. Ya. Teman-teman selama liburan, lebaran kalian berkualitas nggak? Ayo nyaut. Ini harus saya minta on cam semua, Bu. Teman-teman silakan on cam, Bu. Teman-teman silakan Ya, kamera. on cam aja, on cam dulu lah. Ya. Gimana teman-teman? Lebaran kalian berkualitas nggak? Nggak ada yang nyaut? Hah? Berkualitas, Bu. Cukup lah, Bu. Cukup. Coba sebutkan yang berkualitas tuh yang gimana sih? Hah? Kurang, Bu. Kurang berkualitas. Aduh, siapa? Adib, kurang berkualitas. Sebutkan contohnya, coba. Udah gede, nggak dapat THR lagi, Bu. Nah, itu apalagi? Apalagi tadi Mirsa jawabnya berkualitas ya? Yang berkualitas tuh yang gimana coba? Kita ngomong soal kualitas aja dulu. Pemahaman kita tentang kualitas tuh apa yo? Ayo siapa mau jawab? Jadi menjawab, Bu. Ya, Nasrul. Menjadi lebih baik daripada tahun sebelumnya, Bu. Oke, menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya. Bagus itu. Ya, punya sesuatu niat yang positif gitu ya. Selain itu apalagi coba? Selain lebih baik. Berziarah, Bu. Hah? Berziarah. Bersiarah. Bersiarah. Gimana? Yang dilakukan apa? Bersiarah kemana? Makam keluarga. Oh, makam keluarga. Dikira sampai ke Madinah lagi sana. Hah? Ziarah ke Madinah gitu. Amin, kan? Bu. Amin. 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 Nah itu ya. Masing-masing punya ingin lebih baik mendatang. Ingin bersiarah. Coba teman-teman pikirkan. Talarkan lebih jauh kualitas yang seperti apa dalam ziarah atau dalam berperilaku yang lebih baik. Itu kalian sudah sebesar ini sudah harus bisa menalarkan tuh. Yang begini, yang begini, yang begini. Bukan yang itu maksud saya, gitu kan? Ya enggak? Coba kita ngomong aja. Ya, yang lebih baik tadi ya. Di sini tadi yang ngomong siapa? Adib atau siapa? Mirsa atau Nasrul, siapa? Coba, Nasrul. Coba yang lebih baik itu yang gimana? Kasih contoh. Ya, contohnya sebelum tahun ini, puasa sebelumnya kita tidak full atau sholatnya bolong-bolong. Tapi di tahun ini dan pada saat lebaran, kita puasanya full dan tidak bolong-bolong, Bu. Oh, dari sisi ibadah ya, kewajiban kamu ya sebagai muslim ya.
Iya, Bu. Oke, mungkin itu satu poin. Coba yang lain, coba. Alvin, coba. Menurut kamu, selain yang tadi Nasrul bilang, apa coba? Mungkin dari sisi perilakunya sih Bu, kan setelah puasa ini yang tujuannya supaya kita ngerasain jadi orang susah itu gimana, jadi lebih sabar gitu kalau nanggapi orang gitu Bu. Oh, kesabaran. Ya, boleh. Jadi kita tahu itu ke diri kita ya, introspeksi ya. Itu bagus juga. Memang kita, kalau di agama muslim ya, ini yang bukan teman yang muslim kita sedikit. Itu memang kesabaran itu salah satu yang disarankan ya. Untuk kita bisa sabar macam-macam kan. Sabar dalam belajar, belajarnya harus tekun, lakonin, ya kan gitu kan? Ya, sabar berhubungan dengan orang lain. Lalu tadi yang Alvin bilang itu bisa lihat orang yang susah yang nggak bisa makan. Nah, itu kita juga diajak untuk bisa melihat ke bawah, jangan selalu melihat ke atas ya. Lalu apa yang kita bisa lakukan? Ya, itu antara Nasrul sama antara Alvin itu kan beda ya. Satu sini ya. Coba tambah satu lagi. Dari Faisal coba. Yang disebut lebih baik tuh apa? Saya pengen tahu. Mungkin kalau menurut saya kan ada yang menjalankan kewajiban, ada yang ini kan. Kalau menurut saya kita mencoba untuk menjalankan salah satu sunnah yang diajukan Nabi. Misalkan kayak pada 10 terakhir Ramadan kan itu diadakan iktikaf. Jadinya kita coba jalankan deh dengan harapan semoga dosa kita itu bisa dihapus 1 tahun lalu dan 1 tahun ke depan. Dan juga mengharapkan sebuah malam Lailatul Qadar di mana kita mendapatkan kebaikan yang lebih baik daripada 1000 kebaikan. Setidaknya seperti itu. Nah, ini salah satu Faisal ini dia benar-benar mau jadi muslim yang sunnah. Ya, teman-teman. Jadi kita bisa lihat antara Nasrul, antara Alvin, antara Faisal, sama-sama bilang bahwa ingin berkualitas, ingin yang lebih baik. Tapi ternyata tiga-tiga ini punya perbedaan ya. Yang satu penekanannya di sini, yang satu penekanannya di situ, yang penekanannya satu lagi di tempat lain, gitu kan ya? Bisa difahami nggak kayak gini? Itu dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Sekarang coba kita pikirkan di dalam konteksnya dengan software kualitas. Kalau saya tanya ke kalian, kualitas software yang baik yang gimana sih? Pasti kalian juga akan beda-beda loh jawabnya. Ya nggak? Ada yang punya ide nggak? Kualitas itu dari sisi apanya baik? Spontan aja kalian jawab. Apa coba? Ayo. Sisi Fitur. Satu-satu. Farhan dulu. izin menjawab Bu, dari segi penggunaan Bu. Oke, itu sisi penggunaan. Penggunaan dari siapa? Sisi user atau developer? Ya, itu dari sisi penggunaan, usability. Siapa lagi? Tadi siapa yang sebut lainnya? Saya Bu. Ya, Faisal. Fitur, lebih ke kayak fitur gitu Bu. Fitur-fitur yang banyak yang semakin membantu para user gitu. Oke, berarti kamu dari functionality ya. Dari functionality itu ada fungsi yang utama yang memang sesuai diminta spek, tapi ada yang non-functional. Kayak keamanan, kenyamanan, ya. Lalu itu portability, nyambung ke tempat lain. Udah beda ya antara Farhan sama Faisal. Siapa lagi? Satu lagi. Boleh, satu lagi. Cepat-cepat, ayo. Ya. Carlo. Dari sisi ini Bu, dari sisi interface-nya Bu, jadi tampilan yang diberikan kepada user Bu, dari pengembangnya. Oke, user friendly ya. Artinya orang kalau make kan maunya nyaman ya. Berapa sering sih kalian nyoba pakai software, aku nggak suka karena aku nggak tahu nih abis ini ngelakuin apa, abis itu ngelakuin apa. Ini kok nggak ngasih respon apa-apa sih? Ini kok nggak ada message sesuatu sih buat saya? Nah, itu kan kenyamanan dari user tapi dari segi tampilan ya. Beda sama yang Farhan tadi, kenyamanan untuk dipergunakan.
Sekarang teman-teman coba pikir. Kalian kuliahnya dasar rekayasa perangkat lunak. Kalian disampaikan, diajarkan oleh Pak Aidil, Pak Andre, bahwa bikin perangkat lunak gini. Kalau kita lihat semua, kalian ini udah deket ke minggu terakhir dari semesteran. Kalian rangkum, gimana sih cara bikin software di kuliah dasar rekayasa perangkat lunak? Siapa yang bisa cerita? Ayo, yang rajin kuliah. Yang bodong kuliahnya pasti nggak bisa jawab. Saya tahu. Yang males-malesan, yang belum mandi, pasti juga. Ayo. Coba. Ya, Carlos. Alvin, Maaf, Bu, senyum-senyum. bisa diulang pertanyaan, Bu? Tadi agak ngelak-ngelak, Bu, sinyal saya. Kenapa, Pak? Suaranya nggak jelas. Bisa Minta diulang apa? pertanyaan, Bu? Tolong, Bu. Ini sinyal saya jadi maaf, Bu, bisa diulang pertanyaan, Bu? Soalnya ini sinyalnya agak patah-patah di saya. Oh, kamu internetnya nggak bagus ya. Ayo. Gini, pertanyaannya itu tadi saya sampai lupa lagi. Siapa yang bisa bantu? Ayo, ngomong ayo. Siapa yang bisa bantu? Tentang software, Bu. bikin software. Ya, siapa? Cara bikin software, Bu, tadi. Ya, gimana Kevin ya? Kalau bikin software, apa aja yang udah kalian pelajari yang lalu, yang kalian bayangkan harus kalian jaga? Coba, apa aja sih cara bikin software, gimana sih? Mungkin izin masuk ya, Bu. Menurut Ya. saya, cara membuat sebuah software itu pastinya yang pertama analisis dulu, Bu, kebutuhan dari softwarenya itu, Bu. Jadi apa yang dibutuhin kita analisis dulu, Bu. Terus juga kedua itu kita bikin sebuah perencanaan, Bu. Plannya, Bu. Jadi kayak misalkan pembagian tugas untuk membuat softwarenya, Bu. Terus software apa aja yang mau kita buat, terus kita tools-toolsnya itu apa sih yang mau kita pakai, Bu, untuk membuat software. Terus yang ketiga itu lebih ke arah membuat sebuah kerangkanya, Bu. Kerangka dari softwarenya. Jadi kita kan udah buat perencanaan. Sekaligus juga kita buat ininya, Bu, kerangkanya, Bu. Kerangka softwarenya. Jadi ya kita bisa lebih siap, Bu, untuk pembuatan softwarenya. Terus lanjut lagi mungkin langsung ke pengerjaannya, Bu. Pengerjaannya atau langsung pengerjaan untuk pembuatan software dan juga nanti ada sedikit dokumentasi terkait pembuatan softwarenya, Bu. Itu mungkin menurut saya, Bu. Ya, kalau saya boleh tambah, itu software dibuat sampai dokumentasi. Jangan lupa harus ada pengujian, testing. Iya, Bu. Belum kita Kayak delivery, ya kan? Teman-teman bisa lihat nggak? Bahwa itu pembuatannya langkah yang disebut oleh Kevin itu yang singkat kayaknya ya. Bagaimana kita menganalisa, bagaimana merencanakan, bagaimana membuat turunannya sampai turun kerangkanya seperti apa, bagaimana kita implementasikan. Langkahnya kalian bisa bayangkan nggak? Kaitkan antara software mulai dari klasifikasi software yang simple sampai software yang kompleks. Kalian punya komentar apa coba? Software kompleks itu kalau saya sering bilang kayak software yang kontrolnya banyak yang bekerja real time. Kita nggak usah di depan layar, tapi software itu bisa aplikasinya jalan sendiri. Ngontrol pesawat ulang-alik ke atas. Ya kan? Ngontrol lagi apa? ATM. ATM kan orang bisa masuk di mana, kapan masuk. Coba kalian pikirkan, langkahnya seperti apa? Seperti yang tadi disampaikan oleh Kevin. Harus gimana software kita? Global aja. Yuk, siapa yang mau ngomong? Saya mau tanya gini deh. Cukup dilakukan satu orang? Cukup nggak? Dikerjakan oleh satu orang semua, dari analisa sampai selesai, sampai pengujian? Enggak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, semua sepakat bilang tidak. Artinya, kalau kalian mengerjakan software, klasifikasinya dari tengah sampai menengah sampai yang besar kompleks, itu harus dalam tim. Ya kan?
timnya biasanya ada di satu tempat atau bisa tersebar? Bisa tersebar, Bu. Bisa Bisa tersebar. Tersebar. benar. Kalian pernah lihat nggak bagaimana orang di Silicon Valley bekerja? Di pusat sana orang bikin software. Kalau yang kalian belum pernah dengar Silicon Valley, mulai ngebrowse. Apa sih itu? Itu orang informatika harus tahu. Bikin software di sana itu, waduh, udah crowded banget. Tapi mereka punya kesepakatan. Cara bikin software gini loh. Kalau berkelompok, bikinnya tempatnya jauh-jauh, fungsi apa yang kita harus hidupkan? Fungsi kesepakatan kesamaan bekerja yang nantinya menghasilkan satu software yang kita tuju dalam kelompok itu yang nantinya bisa semua saling membaca. Tadi kalau nggak salah Carlos yang bilang ya dokumentasi gitu ya. Dokumentasi kalau masing-masing bikinnya nulis seenaknya aja, yang satu bisa baca, yang lain nggak bisa baca. Jadi ada standarnya kan, ya. Nah itu, lalu kalau sudah diuji, dites ya semua oke, kita delivery, kita serahkan ke pengguna. Pengguna ini bisa langsung pakai nggak software yang sudah kita uji? Coba aku mau tanya, Bintang. Ya, Bu. Ayo jawab. Enggak, Bu. Enggak. Kira-kira gimana kalau kamu bilang enggak, terus kira-kira gimana? Harus gimana ya? Kalau misalnya sebelum di-deploy ya, kalau misalnya ke pengguna itu harus tahu dulu, Bu. Kayak misalnya apakah dia dapat pelatihan sebelumnya atau dokumentasi, dan apalagi kalau misalnya software-nya itu software yang benar-benar butuh apa ya, kayak software penerbangan gitu, Bu. Nah, jadi penggunanya itu harus benar-benar di training dulu gitu, Bu. Jadi nggak asal make. Oke. Intinya makin kompleks software, itu betul-betul harus ada panduan ya. Iya, betul, Dan Bu. panduannya itu sudah training ya. Siapa yang bikin panduan? Kita, developer. Artinya teman-teman jangan hanya puas sudah menyerahkan aja sudah, tapi kalian nggak melengkapi apa-apa buat user. User itu cara installnya aja harus dikasih tahu loh. Jadi ada panduan buat install kan? Satu. Apalagi? Lalu panduan buat makainya. Getting started itu biasanya ada di mana-mana. Udah getting started itu bagaimana pakai fungsi-fungsinya panduan. Ya. Lalu dikira cukup segitu? Enggak. Kalau mereka ada kesalahan, error sekian yang kita buat, dia harus bisa baca kan, error segini, error tentang apa ya, error segini, error tentang apa ya. Jadi ada panduan untuk mengatasi error, ya kan? Lalu panduan apa lagi? Panduan untuk melihat struktur software. Kalau dia memang punya kemampuan buat ngembangin software, lalu dia mau upgrade, mau update softwarenya. Kalian sudah nggak ada, developer udah pergi. Jadi teman-teman kita seluruhnya dari semua kita bincang-bincang pagi ini ya, kita lihat bahwa manfaat kualitas terutama di software itu menjadi bagian yang penting juga dalam proses rekayasa perangkat lunak. Kalian nggak bisa hanya fokus gua di developer, gua bikin aja ini speknya, ini rancangan gua, ini sudah gua bikin codingnya, udah gua uji, udah segitu aja. Nggak bisa. Teman-teman harus bisa membayangkan bagaimana ya, seandainya usernya udah jauh dari saya, ternyata mereka banyak pertanyaan ini itu. Saya harus melengkapi apa ya? Kan kalian dibayar untuk bikin software pastinya dengan kualitas yang baik. Ya teman, udah ya kebayang ya teman-teman ya. Jadi hari ini kuliah kita itu adalah bagaimana kita mengenal software kualitas. Dari awal saya ingin membahas tentang kualitas itu sendiri, kaitannya dengan software proses apa, sampai bagaimana kalian melihat, mengukur bahwa kualitas software kalian tuh betul, ada caranya untuk mengukur, sampai dengan bagaimana kalian bisa menjamin bahwa selama proses pembuatan,
sampai proses selesai, kualitas itu tetap hidup. Software-nya belum ada, tapi kalian sudah tahu bahwa ini akan berkualitas. Gimana caranya? Nah, kita mulai di sini, ya. Jadi saya akan mulai di sini. Saya akan pakai dulu laser pointer. Nah, jadi objektifnya di sini ya teman-teman ya, kita akan bahas kualitas sampai tadi saya bilang assurance itu jaminan, bagaimana kita bisa menjamin kualitas software itu baik ya. Lalu kita akan melihat kalau kita bicara kualitas itu karakteristik apa sih? Karena seperti tadi kita bilang, saya ngomong dengan tentang satu hal, ketiga orang, tiga-tiganya punya persepsi yang berbeda. Nah, di sini akan kita bahas ini karakter kualitas ini seperti apa. Lalu bagaimana kita memanage dan mengimplementasikan kualitas. Ya. Sadar atau enggak sadar kalian, di dalam hal apapun juga selalu fungsi manajerial menjadi dominan. Proses kita buat software aja ada namanya software development management. Siapa sih timnya? Siapa sih yang analyzer-nya? Analyzer-nya memberikan ke calon programmernya seperti apa sih? Speknya turun banget, bagus nggak ditulisnya? Seragam nggak? Baru mau ngambil parameter di program aja, beberapa program fungsinya berbeda, tapi maksudnya untuk satu tujuan yang sama. Itu parameter yang kita ambil itu nggak boleh berbeda-beda. Sehingga satu programmer dengan programmer lain itu berbicara masalah parameter dengan deskripsi yang sama, dengan tujuan yang sama. Bahwa saya mengambil parameter untuk nilai apa itu adalah harganya sama dengan ini, itu di tempat lain juga tetap begitu, sama dengan ini, gitu. Jadi nggak salah. Ya, jadi manajemen ini penting, lalu kualitas software, lalu assurance, ya. Kenapa kualitas? Ini tadi dari awal kita udah ngomong banyak. Karena untuk menghindari isu-isu yang bersaing. Kalau saya punya software makin berkualitas, saya berani ngomong bersaing dengan siapapun juga. Ya, intinya untuk kita berkembang terus. Karena saya tahu software saya berkualitas, intinya saya tahu apa, saya berani kalau ada harus dirubah dikit atau ditambah dikit, saya tahu. Intinya untuk global marketing. Kalau sudah di Indonesia laku ya, yang di Bali itu dulu ada pusatnya untuk pengembangan software, berani itu bersaing dengan luar negeri, dengan Jepang, dengan Malaysia, dengan India, yang India terkenal orang-orang bikin softwarenya jago-jago. Kita berani bersaing. Selain itu harus efektif dari biaya. Kalau kita berkualitas, itu nanti kita bisa lihat kok. Dengan berkualitas itu akan mengurangi kerjaan-kerjaan mengulang atau memperbaiki yang salah atau apa, sehingga secara biaya efektif. Lalu kita bisa mempertahankan pelanggan kita karena puas, karena diberi software yang berkualitas, sehingga keuntungan kita itu akan selalu bertambah dari waktu ke waktu. Ya, lalu ini merupakan the hallmark of the world class business. Jadi sudah merupakan satu trademark, suatu tanda yang benar-benar bisa diajak bicara di level dunia untuk business class. Ya, jadi kalau kita pegang kualitas, kalian berani nanti setelah lulus kalian loncat ke luar negeri, kalian kerja di sana. Ngomong-ngomong gaji di Singapura aja udah 3 kali lipat dari di sini. Tapi kalian harus ngerti dulu kualitas yang bagaimana yang kalian akan buat softwarenya, ya. Nah, jadi kalau kita lihat definisi, kualitas itu adalah secara menyeluruh merupakan dukungan-dukungan dan karakteristik dari produk yang memberikan kemampuan untuk memenuhi semua yang diperlukan atau kebutuhan yang terselubung di dalam kebutuhan seorang user itu. Ya. Jadi kualitas ini kita tahu bahwa itu memberikan kepuasan untuk siapapun juga.
Dan kualitas itu biasanya melakukan suatu proses yang benar-benar didefinisikan. Untuk apa itu? Dalam hal ini untuk bikin software. Jadi kita benar-benar menurunkan dengan bahwa ada analisa, ada perencanaan, itu semua turunkan dengan baik. Ya, jangan kalian niru-niru terhadap software lain yang sudah ada. Membuat suatu proses pengembangan software yang well defined karena kalian sudah dapat ilmunya. Yang bermanfaat, ya, benar-benar sesuai dengan spek yang ada. Tadi analisa itu dimulai dengan saya menurunkan spesifikasi bahwa software harus ini, software harus itu, software. Saya maklum. Kalian di kuliah sekarang mungkin kalian menurunkannya belum cukup teliti. Kalian mungkin masih bingung apa yang harus ditulis. Kalian mungkin belum bisa mencapai apa yang ingin dituju untuk suatu software. Tapi saya pesan untuk anak-anak ITERA yang ambil kuliah DRPL tahun ini, pelajari benar-benar mulai dari spek yang benar. Pastikan, bayangkan dengan baik oleh kalian, software gua nih bisa apa ya? Lalu kalian tulis dengan bagus. Jangan hanya, aduh apa ya, terus ditulis pakai bahasa minim. Bahasanya masih vagu. Kalian kan di cara bikin spek udah diajarin. Bahasanya nggak boleh ambigu. Bahasanya harus tepat. Dan satu kalimat itu dibaca oleh si A atau si C atau si Z akan sama artinya. Nah, itu introspeksi buat kalian. Ya, kalian nanti mesti jadi software developer yang bagus, software analyzer yang bagus. Ya, kalau kalian mau dapat penghasilan income yang besar. Karena dunia pengembangan software itu diminati orang. Kalian tahu kenapa informatika banyak dipilih orang. Ya, janjinya orang lulusan informatika di mana-mana kepake. Tapi kalau kalian nggak ngerti banget kuliah yang diberikan oleh Pak Andri, oleh Pak Aidil sekarang, ya jangan harap kalian bisa dapat lulus informatika langsung kerja. Ya, anak ITB ada yang langsung kerja, diambil di Microsoft, di saya lupa di Jepang kalau nggak salah, ada Korea, saya nggak tahu sekitar situ. Itu gajinya itu lebih dari dosennya, lebih dari teman-teman swasta yang kerja di luar, yang kerja di software house yang di Indonesia. Itu benar-benar. Jadi masa depan kalian tuh di situ, ya. Nah, jadi setelah kalian tahu kualitas yang kedua, bahwa kalian harus bisa membuat produk yang bermanfaat. Yang ketiga, bagaimana kalian bisa menambahkan nilai-nilai dari software yang kalian buat ya untuk semuanya, consumer dan pabriknya. Jadi kalian selalu mengembangkan software itu selalu berkembang. Kenapa bikin software selalu berkembang? Ya, teknologi berkembang. Ya, cara bikin software itu sekarang makin bagus. Ya, bahasa pemrograman sekarang sudah sampai Python, udah sampai apa? Cara kalian mengembangkan software ini sudah pakai agile, udah pakai apa yang lebih cepat cara bikin software itu berkembang terus loh. Nanti akan terus berkembang. Jadi untuk kalian bisa meningkatkan kualitas, kalian belajarlah ini. Ya, jadi ujung-ujungnya kalau kalian lihat kualitas itu adalah sama dengan apa di sini? Customer satisfaction. Artinya apa? Kepuasan dari orang yang make. Ya. Jadi kalian dari sekarang kalau kalian mikir di tugas kalian sekarang asal jadi aja lah kelompok, asal kita bikin aja deh, asal kalian yakin bahwa itu belum memenuhi kepuasan pelanggan. Kalian nanti kalau punya waktu banyak bisa menurunkan, kalian harus bisa mikir bahwa saya harus buat sesuatu yang customer ini puas. Gitu ya. Nih kalau kalian lihat di
sebelah kanan ini. Ini ada legacy system. Sistem yang terus akan menurunkan, akan diwariskan ke yang masa mendatang, ke generasi berikutnya, ke orang di dalam kantor yang lebih muda nanti dari kalian. Dia akan nurutin, si bapak ini bikin ini, saya juga begini. Tapi dia nggak mau belajar. Nah, itu bahaya. Kita harus lihat legacy sistemnya seperti apa. Lalu perkembangan-perkembangan baru dalam desain, dalam mengembangkan, dalam tes, dalam deploy, itu semua akan berkembang juga. Lalu dalam membuat paket aplikasi, ya, apakah customize sesuai permintaan orang, itu kalian harus tahu banget orang yang minta nih perlunya apa. Jangan kalian tahu orang yang minta apa, tapi kalian bawa nurutin maunya kalian. Itu bukan customize, ya. Lalu expose, apakah bisa diekspos keluar, bisa kita tampilkan. Jong juga bisa dites, paket-paket untuk pengetesan, paket-paket untuk deploy. Nah, jadi kalau kalian lihat ini semua terintegrasi. Ya, ini adalah model untuk pengembangan software. Ya, nah lanjut kita di sini. Mana ini? Bentar. Ini ada kaitannya satu sama lain, saya hanya akan singkat aja di sini. Reaksi yang dikembangkan oleh Pak Demings di sini. Bahwa dia bilang, kalau kalian bisa meningkatkan kualitas, maka produktivitas kalian dalam bikin software akan naik. Ini akan menurunkan biaya-biaya, semua biaya untuk apa? Untuk mengulang kembali, untuk memperbaiki, untuk apa? Karena semua ini dengan kalian meningkatkan kualitas, semua jadi jelas, jadi tertata baik, sehingga gampang untuk diproduktivitaskan, untuk diproduksi oleh kita. Jadi ini akan menurunkan biaya dan bisa membuat harga jadi murah. Kalian tahu teknologi apapun juga awalnya mahal, handphone dulu mahal, sekarang jadi murah. Komputer saya dulu kuliah, itu masih harganya mahal sekali, nggak terjangkau buat mahasiswa. Sekarang banyak kita bisa milih harganya berapapun juga. Komputer, handphone, semua itu ya. Nah, dengan bisa menurunkan ini akan meningkatkan pasar. Sehingga produk kita akan berkembang dan kita akan mendapatkan uang ya bisa lebih baik. Ini ada istilah manajemen return of interest. Artinya pengembalian modal itu akan lebih cepat terjadi ya. Nah, ini yang singkat aja saya sebut. Nah, ngomong-ngomong kualitas ya, kualitasnya atau karakteristik daripada suatu software itu apa? Tadi kan kalian udah sebut, Bu, mau yang gampang dipakai, itu dimasuk usability, baru satu bagian. Kemampuan untuk memakai, ya. Tapi kalian bukan kemampuan untuk pemakai dari developer, bukan dari kalian sebagai pengembang. Kalian harus bisa memastikan bahwa itu bisa dipakai, mudah digunakan oleh user. Kalau kalian bikin software, ya, kalian harus tahu berapa tipe user yang ada. Ada user levelnya operator, ada user tipenya yang supervisor, ada user yang tipenya manager, ada user yang tipenya eksekutif. Kalian bisa bayangkan nggak? Kebutuhan user yang operator dengan kebutuhan user yang eksekutif sama nggak? Coba jawab. Yuk, siapa yang bisa jawab? Sama nggak sih kebutuhan di orang di mana? Di bank misalnya, di orang yang depan bank yang melayani kalian teller dengan pimpinan bank. Sama nggak kebutuhannya? Berbeda, Bu. Beda, Bu. Beda. Bedanya apa? Coba secara garis besar dari sisi software, dari sisi tampilan. Yuk, kira-kira apa? Kalau di teller butuhnya apa? Kalau eksekutif butuhnya apa? Ya, silakan. Kalau untuk teller mungkin hanya apa namanya, untuk user interface-nya hanya kebutuhannya di bagian transaksi, Bu. Kalau manajer kan kalau misalnya transaksi kayak misalnya penarikan uang terus dan sebagainya, Bu. Kalau untuk manajer misalnya user interface-nya itu lebih ke
manajemen karyawan juga, Bu. Bukan di bagian transaksi, Bu. Jadi sedikit lebih berbeda, Bu. Kalau manajemen karyawan itu kan human resource ya. Kalau kamu tadi bilang teller itu kan pengelolaan keuangan ya. Ya, Bu. Itu udah beda fungsi ya. Oke, ada dua fungsi yang berbeda. Bahwa kalau di teller dia nggak ngurusin SDM. Kalau di manajer mungkin ngurusin SDM. Tapi untuk satu software yang sama, mungkin software tadi, pengelolaan transaksi tadi, kalau di operator dia hanya melayani pelanggan untuk ya misalnya simpan pinjam, narik uang, setor, lihat saldo dia, lalu kalau ada masalah buku tabungan, kalau apa yang gitu-gitu yang lebih operasional ya. Tapi kalau yang manajer dia nggak pegang yang operasional, tapi dalam hal ini, dalam software lingkup ini, dia hanya perlu lihat berapa perputaran uang per hari. Hari ini seluruh nasabah yang datang berapa. Uang yang keluar berapa, uang yang masuk berapa. Ya kan? Jadi di sini memang kita tahu usability itu harus bisa dilihat dari seluruh tingkatan user. Ya. Kalau SDM tadi yang disebut bisa melihat SDM sama dalam aplikasi SDM, kalau manajer mungkin melihat keseluruhan. Berapa SDM yang kerja hari ini, berapa yang cuti, berapa yang akan resign atau berapa yang pelatihan gitu ya. Tapi kalau yang di operator, dia hanya mungkin mencatat, oh SDM ini hari ini masuk nggak ya? SDM ini keluar jam berapa, masuk jam berapa ya? Oh SDM nah gitu ya. Jadi dilihat fungsinya dia. Nah itu. Jadi benar, usability itu adalah kemampuan untuk dipergunakan. Yang pertama functionality. Ini yang menjadi dasar suatu software kalau kita kembangkan. Kalian bikin spek, kalian harus bisa nangkap fungsi utamanya apa ya. Nanti di dalam fungsi utama yang besar ada fungsi yang kecil-kecil. Kayak tadi, fungsi utama untuk operator, kalian tahu banyak tadi ya. Kalau ada orang mau narik atau orang melihat saldo, ada orang mau setor, ada orang mau ganti buku. Nah, itu kan fungsi kecil-kecil. Kalian jangan fokus langsung kecil-kecil, tapi kalian bisa kelompokkan berdasarkan user bahwa ada satu subsistem pengelolaan untuk petugas di teller. Di apa tuh? Di mesin di teller tuh di counter desk-nya paling depan untuk ketemu nasabah itu ya. Itu. Lalu kalian nanti bisa lihat lagi fungsinya apa lagi. Oh iya, fungsi untuk manajer. Nah, nanti kalian ketemu lagi. Jadi kalian itu harus bisa menemukan ya, yang aku suka lihat di tugas-tugas itu, kalian langsung ke detail. Oh nanti displaynya gimana, oh nanti menunya gimana. Nggak pakai itu dulu. Jangan langsung ke menu, jangan sampai ke display. Fungsinya dulu kalian lihat. Ini lingkup bank ini kerjanya apa, lalu kalian tangkap fungsi apa yang perlu. Perkara display itu nanti ada ilmu khusus user interface. Kalian jangan terjebak langsung. Belum kalian bikin fungsi login. Jangan langsung fungsi login. Fungsi login itu termasuk bagian yang non-fungsional dari keamanan, ya, dari reliabilitasnya, dari keandalannya, dari keefisiensian penanganan file itu ada, jadi non-fungsional. Artinya non-fungsional apa? Dia tidak mendukung secara langsung fungsi-fungsi di software itu, tapi dia diperlukan untuk menjaga supaya software saya kalau jalan ini akan aman, akan bisa terjaga kesinambungannya dengan sistem yang lain, dan ini tidak akan membuat sistem saya hang. Jadi contohnya, misalnya non-fungsional lainnya adalah kemampuan software saya untuk mengecek apakah software-software pendukung yang kecil-kecil semua berjalan baik. Misalnya saya pakai fungsi untuk menghitung jumlah, ya, yang itu diambil dari satu aplikasi kecil, aplikasi statistik kecil. Nah, itu kita cek apakah non-fungsional itu berjalan baik.
Ya. Jadi functionality ini paling penting. Pertama, menangkap fungsionality yang utama, lalu kedua yang sekunder tapi mendukung bahwa yang pertama ini bisa berjalan bagus. Selain itu juga saya masuk ke butir 2, reliability. Bisa diandalkan. Bahwa software kita kalau mau dijalankan orang tuh gampang pakai. Ya, begitu orang masuk ke display pertama, mau nanya nih, saya mau tahu ini tentang apa. Nah, ini biasanya kita udah baca kan, all about gitu kan. Nah, itu, oh iya, ini segala sesuatu informasi bisa di situ. Kalau dia misalnya belum menginstall, ingin dia menginstall, cara untuk installnya ada. Kalau dia sudah install, lalu dia pengen mencari demonya, ada untuk demonya dengan data dummy. Jadi kan semua diandalkan tuh kita masuk ke software kan. Belum fungsinya dijalankan tuh. Baru kita awal mau install. Tapi kita sudah memberikan bahwa software saya reliability tinggi. Keandalannya tinggi. Begitu dia sudah mulai. Mau getting starting. Mau nyoba-nyoba. Misalnya aplikasi database saja. Ya, mau nyoba-nyoba, saya mau pakai data, kan harus bikin datanya tuh di file database. Nah, itu dikasih petunjuk. Nih loh, ada nih contoh pakai yang begini. Kalau kamu mau coba bikin, kamu coba bikinnya begini. Nah, itu reliability. Sehingga begitu dia punya data sebenarnya, dia mau masukkan, dia udah nggak ragu-ragu. Ya, jadi kita udah bahas functionality, reliability, usability. Itu ketiga-tiganya kemampuan yang penting dalam suatu software. Lalu efisiensi. Ya, efisiensi itu udah lebih teknikal di mana kita mengembangkan bagian-bagian program di dalam bagian aplikasi kita itu semua bisa bekerja saling mendukung dan efisien. Kalau kita bekerja dengan 2 file ya kita hanya buka 2 file itu gitu. Ya. Kalau yang tidak efisien misalnya kalian bikin algoritma, kalian kan biasa tuh bikin algoritma. Kalian kan aksi konvensional apa yang bisa dipakai. Pernah nggak kalian ngembangin satu program untuk satu tujuan yang sama, tapi bisa 2 versi yang berbeda. Yang efeknya kalau dikerjakan kedua fungsi program yang berbeda itu bisa dibedakan kecepatannya, ketepatannya. Nah, kalian bisa lihat itu, mana yang efisien. Ini pada ngambil kuliah basis data nggak? Ambil, Bu. Ambil semua, Bu. Nah, kalian kan udah diajarkan waktu awal organisasi file. Ya, kalian tahu kan ada sequential. Ya, kalian kan tahu ada nanti bisa pakai indeks, gitu kan? Kalian udah praktikum belum? Sudah, Bu. Sudah. Kalian bisa cerita nggak bagaimana performance kalau saya bekerja dengan file sequential dan kalau saya bekerja dengan file yang saya indeks? Ada yang bisa komentar nggak? Kinerjanya gimana? Untuk satu kebutuhan yang sama. Ada yang bisa bantu saya? File kalau di indeks gimana? File kalau sequential gimana? Misalnya kebutuhannya ingin akses satu data record yang ada di basis data yang sama gitu. Gimana? Izin bertanya, Bu, kalau untuk yang sequential itu apakah seperti kita kalau misalnya di basis data gitu di query itu kita kayak nge-select beberapa field column saja gitu ya, Bu, di data di tabelnya, terus kita tambahkan kondisi where-nya, Bu. Apakah begitu, Bu, yang seperti sequential? Itu kamu di sini nanyanya soal query-nya ya. Saya bicara masalah organisasi filenya. Oke, kalau query-nya saya jawab iya seperti itu. Untuk yang index file dan untuk sequential query-nya sama.
Oke, langsung jawab. Mungkin kalau untuk bagian sequential, di bagian user bisa meminta sebuah kondisi agar programnya itu bisa menampilkan program yang file yang diinginkan oleh user sesuai dengan kondisi. Kalau untuk Di indeks? untuk satunya lagi apa Bu? Yang satunya lagi metode Index file. index file. Oke, kalau untuk index file mungkin programnya akan menampilkan sesuai index file-nya Bu. Mungkin nggak sampai nggak sesuai sama request user, tapi jadi semua indeksnya itu ditampilkan semua. Bentar ya, saya luruskan ya. Query-nya teman-teman bayangin, query-nya itu sama. Akses ya, query satu kondisi, misalnya orang namanya Farhan aja. Cari Farhan yang kondisinya kuliah basis datanya, nilai basis datanya ingin dilihat berapa, gitu ya? Ya, bisa kan? Bisa, Query-nya sama ya, itu ya, teman-teman paham nggak? Teman-teman yang lain nyaut dong, jangan hanya 1-2 orang, hei. Teman-teman yang lain. Paham, Bu. Iya, Bu. Paham? Ya, oke, semua nyaut, semua aktif ya. Walaupun daring ini harus aktif. Nah, sekarang saya mau nanya, kinerjanya kalau saya melakukan query itu di file yang organisasi filenya sequential, lalu sesudah itu saya terapkan di file yang organisasi filenya indeks. Apa? Dari waktu itu kira-kira gimana? Izin menjawab, Bu. Ya, Ardoni. Kalau menurut saya, kalau sequential itu kan datanya bentuknya record, jadi dia akan mengecek satu-satu, Bu. Nah, kalau dari index file itu dia langsung ditentuin dari usernya itu datanya berada di indeks keberapa, jadi waktu untuk pencarian jadi lebih singkat daripada sequential. Nah, itu jawaban yang benar. Teman-teman yang lain coba perhatikan itu ya. Kalian harus mengerti apa yang disebut oleh panggilan kamu siapa? Jericho, Gultom, Rifana? Doni, Bu. Oh, Doni. Ya. Apa yang dijelaskan oleh Doni kalian pahami betul-betul. Ini bagian dari efisiensi. Bahwa lebih efisien kalau saya bikin index file. Karena kalau sequential file itu diaksesnya satu-satu. Dari record ke 1, kedua, ketiga, keempat. Kalau Farhan ada di bawah, harus telusuri semua itu. Tapi kalau indeksnya dipakai, itu sudah kita ke file index dulu. Langsung ngecek, ini Farhan ada di mana. Oh, langsung di bawah. Loncatlah pointer ke bawah. Jadi langsunglah akses itu ketemu. Mana yang lebih cepat? Indeks, Bu. Yang indeks. Nah, jadi kita paham efisiensi juga perlu. Cara dalam kalian bikin program bukan hanya di basis data ini. Dalam kalian bikin aksi kondisional pun, kalau saya bikin repeat until atau while apa itu sampai itu, nah itu tuh ada perputaran yang bisa memberikan identifikasi mana yang lebih efektif, kapan ini efektif dipakai, kapan itu efektif dipakai. Jadi kalian harus bisa setiap saat melihat. Ya, kalian programming udah tahu, struktur data kalian juga kuliahnya udah tahu. Itu semua bersinergi ya untuk bisa memberikan ini yang efisiensi ya, bagian karakteristik dari kualitas yang efisien. Lalu maintainability ini kemampuan untuk dipelihara. Kalau kalian menyerahkan software, kita tahu bahwa software itu adalah program, dokumentasi, dan data. Ya kan? Kalau datanya nggak ada, kalian nggak bisa maintain software. Kalau programnya nggak lengkap, kalian bikin asal-asalan, lalu kalian juga tidak kasih apa itu, kolom message atau kolom ini yang menjelaskan apa itu orang susah memaintain.
ya. Kalian nggak lengkap memberikan dokumentasi pemrogramannya, atau bagaimana cara melihat struktur programnya, itu susah orang untuk maintain, ya. Jadi ini perlu. Lalu portability. Ini juga penting. Kenapa, teman-teman? Kalian tahu sekarang, dulu itu komputer mainframe gede. Oh, mungkin satu ruang kuliah kalian itu semua komputer gede-gede. Sekarang kalian lihat, kalian masukin tas, laptop kecil, kalian udah bisa nyambung. Nanti kalian mau kerja bisa nyambung ke kantor yang kalian punya, mungkin di Lampung, mungkin di mana bisa nyambung, lalu bisa bekerja sama. Nah, itu manfaat portability. Jadi kemana-mana itu bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman, bisa dibawa-bawa. Jadi ini semua merupakan karakteristik dan pendukung yang diperlukan untuk suatu kualitas. Ini mengacu ke standar apa? ISO IEC 9126. Kalau kalian nanti jadi software developer, kalian pegang itu standar ISO dan IEC 9126. Kalian berpegang ke situ, kalian mengembangkan seperti itu, di situ ditulis fungsinya harus gimana yang baik, kalian bikin software yang apa, kalau software yang apa itu, apa aja yang ditunjang untuk reliability, untuk usability. Nah, kalian bisa dapat itu. Ya. Nah, kita maju lagi. Sekarang kita lihat bagaimana sih di dalam lingkungan software development process, udah jelas banget. Kita harus memakai software engineering practice yang paling baik. Kalian udah dikasih ilmunya satu semester ini, gimana caranya kalian pilih? Lalu bagaimana kalian mendukung tools yang sesuai? Kalian bisa pakai tools-tools yang sesuai ini, ya. Sekarang banyak tools untuk mendukung bikin software-software yang mudah kita aplikasikan. Lalu bagaimana kalian punya staff yang terampil? Yang terampil bukan hanya terampil bikin program, tapi dia ngerti banget bagaimana pekerjaan-pekerjaan itu bisa jelas dan tanggung jawab dia seperti apa. Seorang programmer itu, dia itu bukan hanya asal bikin program udah setor, enggak. Dia begitu baca spek, dia harus bisa bicara dengan seorang analis. Pak, ini nih yang dimaksud ini apa, ini apa, ini apa, sampai programmer itu jelas, oh saya bikin program seperti ini. Udah, kalau kita udah ngerti, cepet kita bikin programnya. Setelah itu, dia bisa menjelaskan di dalam bikin programnya. Programnya dia bikin bagus, indentation-nya jelas, terus pakai looping apa yang dipakai jelas, bagaimana penampilannya itu bisa memenuhi standar-standar suatu user interface yang bagus, ya. Lalu dia mempunyai tanggung jawab sampai apa? Selesai, dia tes, bisa unit test, lalu bisa juga integration test. Artinya integration test itu dia tahu, oh software saya ini nanti akan bergabung dengan subprogram yang itu, akan bergabung dengan subprogram yang sana. Saya akan nanya, subprogram sana mana? Bisa saya coba nggak? Yang ini mana? Lalu saya tes. Itu staf yang terampil. Ya. Lalu bisa memberikan penekanan-penekanan, perlindungan kerusakan. Ya, kita tahulah perlindungan kerusakan itu apa sih? Paling gampang aja lah dari misuse. Kalau kita tahu bahwa di bank harus memasukkan nomor apa nasabah, ya. Nah, nomor nasabah itu kan kita punya daftarnya. Kalau ada orang yang masukkan sembarang nomor nasabah, kalau dia memang itu kita mau buat supaya terlindungi dari kerusakan. Kalau yang tidak tercatat di situ, ya kita tolak, gitu kan? Jadi ada program untuk melindungi, sama seperti password, ya. Bagaimana password itu bisa kita lindungi sampai kalau 3 kali salah masukkan itu diblok, kayak gitu, ya. Jadi itu melindungi dari kerusakan. Juga kerusakan hardware kita juga harus lihat. Kerusakan hardware paling besar biasanya ketika kita sering nyala matikan itu power, ya, tapi tidak pada status yang betul. Orang masih program terbuka udah dimatikan aja dari hardware-nya, ya, sudah di off-kan sehingga program yang gantung-gantung itu belum kita tutup, belum kita simpan di tempat yang benar, dia dengan terpaksa berhenti.
Nah, dia mesti recovery gimana? Ya. Lalu SOP yang jelas, ya, dan evident that it has been follow. Jadi SOP-nya itu standard operation procedure yang harus diikuti dengan baik. Ya kayak tadi untuk defect prevention, untuk mematikan software aja, kita kan harusnya kalau mau keluar dari satu laptop kan saya matikan dulu, file-file semua saya tutup, ya kan? Terus nanti kalau filenya udah tertutup semua, kalau masih ada operasi yang gantung, misalnya printer masih gantung ke sana, itu kita tutup. Setelah semua ditutup semua, baru kita matikan komputer. Nah itu, ya. Selain itu, dalam software development proses, kualitas itu juga dijamin kalau kita memakai pengalaman-pengalaman yang lalu untuk meningkatkan kinerja kita. Ya. Nah, dukungan. Dukungan untuk kualitas. Jadi kalau kalian tahu tadi di software proses ada kualitas pengaruhnya apa, sekarang dukungan apa yang kita perlukan? Dukungan itu sama pentingnya seperti produk itu sendiri. Jadi kalau kalian udah punya produk, sudah jadi, jangan hanya puas di situ. Kalian harus ingat, apa ya yang perlu saya lengkapin, pendukung apa ya. Ini lihat, yang pertama, ini dokumentasi untuk user, termasuk online help. Nah, jadi teman-teman di sini jangan hanya berpikir bikin software asal udah jadi sesuai spek sudah. Ya, kalian di kuliah ini dikasih bukan segala-galanya. Kalian di kuliah ini hanya dikasih spek yang minim. Kalian kalau merasa kesulitan mengembangkan itu kalian harus sadar bahwa kalian harus banyak belajar. Karena kalian di luar spek yang diberikan, kalian harus bisa mengerti, kalau saya mau bikin software yang bagus, yang berkualitas, yang lengkap, bagaimana saya lengkapi online help? Kira-kira online help itu pakai apa? Oh, mereka bisa langsung bertanya. Ya, bisa ask for help. Misalnya dia mau nanya apa aja. Nah, kita buat semua bagian software itu. Itu termasuk yang dibayar untuk kalian mengembangkan software. Kalau kalian punya kontrak bikin software. Bukan hanya misalnya software penggajian itu udah terkait pada fungsi penggajian, sudah. Tidak. Tapi kalian harus mikir bagaimana saya membuat software yang bisa bertanya online di dalam software penggajian saya. Bagaimana saya bisa memberikan dokumentasi kalau mereka ingin tanya satu fungsi yang dijalankan dan mereka tidak bisa buka komputer. Artinya harus kita sediakan user dokumentasi untuk apa? Untuk kerjanya. Manual user documentation. Jadi user manual itu harus selalu kita buat selain online help. Ya. Jadi kita ngerti ya bahwa tugas kita itu bikin software itu luas sekali. User manual, kalian kalau beli laptop dapat nggak user manual? Dapat nggak manual untuk install? Dapat, Bu. Kan? Dapat. Nah, iya. Jadi itu coba kalian lihat gitu. Lalu mempackage dan distribution arrangement. Bagaimana kalian merancang untuk memaket software kalian dan mendistribusikannya. Ya, kalau software custom buat satu perusahaan, kalian udah enak karena kalian hanya buat untuk orang itu yang minta. Mendistribusikannya nggak aneh. Tapi bayangkan oleh kalian, misalnya kalian bikin software publik. Software publik apa yang kalian buat? Ya kayak Google, kayak WhatsApp yang kalian buat itu. Bagaimana memaketannya dan melindunginya dari misuse oleh orang lain. Melindungi dari hacker-hacker, dari apa itu? Bagaimana mendistribusikannya? Ya, jangan heran kan kalau kalian mau pakai sesuatu itu selalu ditanya identitas kita. Itu adalah sekuritas dalam
melindungi pendistribusian yang aman, ya. Lalu ada trainingnya, support untuk training. Kalau softwarenya sudah kompleks itu mesti ada training, ya. Lalu help desk assistance. Jadi kalau tadi ada online help, ini lanjutannya help desk assistant ini. Biasanya kalau di software-software yang kalian suka lihat deh, kalian install satu software yang cukup besar, pasti ada help desk assistant-nya. You need help gitu ya. Nanti apa yang saya bisa ambil, biasanya didahului juga dengan chatting message. Silahkan kalau ada komentar gitu kan. Lalu bagaimana melaporkan kesalahan dan mengoreksinya, bagaimana meningkatkannya. Jadi support ini semua nih harus kalian pikirkan. Untuk mengoreksi error itu satu bagian gede loh. Jadi kalian setiap saat harus mikir ini error apa ya. Setiap error tuh dikasih nomor. Jadi kalau misalnya error paling gampang aja, error orang kesalahan entry, ya kan? Misalnya yang paling gampang lah, masukkan jenis kelamin. Ya, misalnya kita ambil P untuk pria dan wanita untuk W. Tapi mereka user mungkin mikirnya laki-laki dan perempuan, L dan P, dia masukkan L. Nah, itu kan nggak dikenal tuh. Itu kan error. Nah, bagaimana kita kasih message ke user bahwa itu tuh kamu tuh salah ngambil kata depan untuk jenis kelamin. Coba cek lagi, gitu kan kita harus bisa ngasih informasi itu. Jadi itu error reporting. Kalau perlu kita kasih correction. Jadi kita bisa bilang kalau untuk pria P, kalau untuk wanita W. Jadi P itu bukan perempuan, gitu kan? Ya, jadi ini semua support. Nah, ini saya cuma mau ngasih gambaran aja kalian bahwa standar untuk kualitas ada. Ya, ngomong-ngomong ya, kalian itu kalau bikin software, standarnya itu ada dari A sampai Z. Software untuk analisa itu ada sendiri. Saya lupa nomornya, 990 berapa gitu. Lalu software untuk kalian bikin spek-speknya software itu untuk yang terstruktur atau untuk yang object oriented, itu ada sendiri formatnya. Ya, jadi kalian mulai deh kalian mengerti dan mengikuti standar-standar yang ada. Kayak di sini 901 quality system. Ini 9000/3 guidelines untuk menerapkan 9001 ini pada development supply dan maintenance software. 9004 ini quality management and quality system element ya. 9004/2 ini adalah petunjuk-petunjuk untuk pelayanan. 9004/4 petunjuk untuk meningkatkan kualitas. Jadi kalian, kalau kalian browsing ISO di pengembangan software, kalian bisa menemukan ini semua. Ya. Oke, sekarang bagaimana mengorganisasikan kualitas? Ya kita bisa lihat aja ini, bahwa karakteristik ini mengikuti budaya-budaya bahwa itu terdedikasi untuk kepuasan pelanggan. Penekanan pada improvement atau peningkatan berkelanjutan. Artinya selalu kita beri peluang. Kalau mereka ingin ngembangin software, kan kita tahu ada versi 1, versi 2, versi 3. Mungkin beda di versi pemungsiannya. Tadinya nggak ada fungsi itu, sekarang ada fungsi ini, gitu kan. Nah ini gimana? Kita bisa memberikan peluang untuk tetap bisa meningkatkan. Lalu bagaimana kita bisa mengajak ya pemasok-pemasok itu sebagai partner bisnis kita. Jadi kita membuka kesempatan kepada semua partner untuk bisa bekerja sama. Selain itu dalam organisasi ya jelas teamwork dengan komunikasi yang baik itu perlu. Teman-teman bukan hanya di software. Di luar sana kita juga harus. Kalian aja berorganisasi di himpunan kalian. Itu kalau nggak ada teamwork, nggak bisa berkomunikasi, itu akan tulalit. Himpunan kalian akan memble. Ya, jadi apapun juga teamwork itu perlu, komunikasi perlu. Lalu bagaimana memberdayakan semua pekerja yang ada di dalam organisasi? Sama kayak di himpunan kalian.
Kalau ada satu divisi yang orangnya memble, nggak bisa mengembangkan, nah itu kan organisasi kalian nggak jalan, ya kan? Kalian kesel, tapi ya mau gimana? Itu tugas dia, gitu kan? Nah, jadi ini sama-sama. Kita harus bisa memberdayakan semua pekerja dalam organisasi kita, ya, dalam organisasi software house kita, supaya kualitasnya terjamin. Bagaimana komitmen by top management. Nah ini, kalian harus ngerti pimpinan yang paling atas ya, eksekutif kalian itu berkomitmen apa. Ini ada ilmunya sendiri yang namanya Totally Quality Management, TQM. Jadi kalau kalian mau gimana TQM suatu software dikembangkan, ini bisa buat topik TA. Malah saya ini bikin tim untuk orang tesis dan orang S1 sama-sama bikin bagaimana aspek-aspek SKM ini dikembangkan, lalu dibikin modul yang cukup bisa digunakan dalam pengawasan TQM itu. Ya, ini ada aturannya sendiri, ada standarnya sendiri. Ya, dari ISO itu ada, kalian bisa lihat. Kita udah bicara organisasinya, kita udah bisa gimana planningnya. Sekarang bagaimana kita memanage dan mengimplementasikan sistem kualitas. Ini hanya dua kok, technical aspek dan budaya aja. Kalau technical jelas bagaimana kita SOP-nya, bagaimana kita milih tool, bagaimana kita melatih staff-staff di dalam kita. Ini semua technical aspek yang logis dan harus dilakukan. Sedangkan aspek budaya di sini bagaimana kita bisa memegang komitmen orang dan keikutsertaan semua. Kalau timnya kompak, timnya solid dalam mengembangkan software, itu software pasti jadinya akan bagus. Ya, dan ini merupakan peningkatan yang tidak pernah ada akhirnya. Never ending improvement. Jadi kalian tahu deh, kalau kalian bikin software jangan puas. Oh saya udah selesai sekarang udahlah terus leha-leha ini merasa udah lengkap, itu enggak. Selalu ada never ending improvement ya. Ini hanya penjelasan dari semua rangkuman bahwa actionnya kita inisialisasikan, kolektif programnya, planningnya seperti apa, di plan di sini, lalu kita lihat budayanya, kita lihat teknikalnya, nanti disatukan lagi dalam evaluasi atau review. Kalau masih belum cocok, balik lagi ke sini, replan lagi untuk perbaikan. Ya, mengacu kepada apa yang diinisialisasikan dan apa hasil review. Gitu kan? Terus berputar. Jadi aksinya di dalam kita menjamin kualitas itu begitu. Ya. Saya mau tanya sama kalian. Menurut kalian sekarang kira-kira proses quality ini, sistem quality sebaiknya diterapkannya kapan? Di dalam semua langkah-langkah pengembangan pembuatan software. Halo? Yang bisa jawab? Izin menjawab, Bu. Ya. Kalau menurut saya kualitasnya harus diterapkan setiap saat di setiap step dari aksi, karena kalau kita setiap step itu memiliki kualitas, maka akan menghasilkan software yang berkualitas juga. Oke, betul. Karena apa? Ini kita harus paham ya. Kualitas itu kan tadi luas sekali jangkauannya. Ya, kalian pernah dapat nggak sebaran kegagalan bikin software itu deviasinya gimana? Pernah dapat nggak? Bahwa kegagalan di awal itu dampaknya ke belakang lebih besar, lebih mahal, lebih banyak effortnya gitu? Pernah nggak dapat itu? Enggak? Pernah nggak? Teman-teman, pernah nggak? Ada di salah satu cerita dari kuliah-kuliah yang lalu nggak? Dampak kegagalan bikin software.
sebarannya? Pengguna yang kurang puas, Bu. Hah? User yang kurang puas, Bu. Iya, tapi dampaknya ke biaya dan ke waktu, ke effort, ke usaha. Saya minta tolong Pak Andre, Pak Aidil, bisa bantu nggak? Ya, Bu. Bisa bantu nggak Pak Andre, Pak Aidil? Dampak itu, dampak, Ya, Bu. dampak beban yang terjadi kalau software salah di awal dan makin ke belakang. Dampak terhadap perkembangannya, Bu? Terhadap effortnya yang terjadi, terus dampak penyebaran kesalahan. Oh ya. Baik, terima kasih Bu. Jadi kalau misalnya kita tidak mengidentifikasi lebih awal terkait dengan kualitas yang software yang akan kita kembangkan, kita tidak identifikasi seberapa besar skopnya, kemudian kalau misalnya kita implementasikan tanpa memperhatikan kualitas software tersebut, misal tidak dilakukan testing, tidak dilakukan quality assurance, atau tidak dilakukan quality testing, tentu akan berdampak terhadap implementasinya. Contoh misalnya, akan menimbulkan cost lagi untuk pengembangan berikutnya. Kemudian akan menambah waktu lagi untuk pengembangan yang seharusnya sudah bisa kita identifikasi di awal jika dilakukan quality assurance atau quality testing di awal, begitu Bu. Ya, nah itu yang saya maksud teman-teman. Bisa bayangkan nggak semua? Bisa dibayangkan nggak? Halo? Ya, Bu. Ya. Kenapa? Ada yang suaranya jauh? Coba mic-nya didekatkan. Bisa, Bu. Ya. Coba gimana? Oke, jadi kan gini ya. Kalian itu mengembangkan software kan step by step. Ya, dari awal satu langkah. Nanti ada ke langkah berikutnya yang biasanya tergantung kepada apa yang kalian buat sebelumnya. Ya kan? Jadi ada unit-unit program yang kalian kembangkan yang nanti akan dikembangkan jadi satu modul gitu kan. Nanti modul itu akan berkembang beberapa modul menjadi satu fungsi. Misalnya gitu ya. Baru satu fungsi dari software kalian. Nanti fungsi-fungsi itu digabungkan baru menjadi software keseluruhan, gitu kan? Ya. Nah, sekarang kalau kalian kesalahannya di awal, baru di modul itu udah salah. Gimana kaitannya nanti dari modul itu ke fungsi? Pengaruh nggak kesalahan itu? Pengaruh, Bu. Pengaruh. Fungsi nanti dikembangkan lagi ke software keseluruhan. Berfungsi nggak? Tidak berfungsi dengan baik. Nah, kalau itu terjadi di awal, waktu kalian bikin program di awal tidak diperbaiki, baru ketahuan setelah fungsinya kalian tes, itu berapa langkah kalian sudah melakukan kesalahan itu? Beberapa langkah? Berarti kerugian itu kalian harus mundur ke depan lagi. Ketika kalian modul itu di bagian program itu kalian buat. Ya kan? Harus disesuaikan lagi interaksinya antar program, antar modul. Kalau ada keterhubungannya itu, kalian juga harus cek lagi. Itu usahanya kan besar sekali memperbaiki kalau kualitas nggak kita cek dari awal ya. Kalau di awal dicek udah ketahuan, oh ini salah, berarti itu menghindari kerusakan di belakang, mengurangi usaha, biaya, apapun, waktu terutama yang akan terbuang kalau kita harus memperbaiki kesalahan yang terjadi sesudah lama dibuat, gitu kan? Ya.
Jadi kenapa itu dari awal di seluruhnya tadi disebutkan sistem kualitas kita harus terapkan dari awal, ya. Jelas ya? Jelas, Bu. Nah, ini bagaimana menginisiasikan suatu kualitas program. Nanti ini kalian coba bahas aja di sini, ya. Terus memplanning. Jadi saya nggak akan bahas yang dari gambar ini ya. Ini kan gambar ini ada, saya sudah jelaskan secara garis besar. Tapi kalian baca aja bagaimana menginisiasikan, bagaimana planning, bagaimana implementasikan, bagaimana mereview dan evaluate. Ya. Jadi harapan saya kalian bisa mengerti semua ini dan menjelaskan apa yang terjadi di gambar yang ini. Bisa ya? PR kalian untuk baca. Oke? Bisa, Bu. Ya, oke. Ya, sekarang saya lanjut. Ini. Kalian akan baik, kinerja kalian akan dianggap prima kalau kalian bisa membuat certification dari kualitas. Apa aja yang ada sertifikat dari kualitas? Ya, isu-isu sekitar sertifikasi yang kalian buat softwarenya untuk mengatasi masalah kompetisi. Karena orang kalau udah lihat kalian punya sertifikasi, mereka untuk berkompetisi berat. Biasanya kompetisi itu, sertifikasi itu biasanya mencakup semua hal. Jadi udah pasti bisa menggambarkan bagaimana software house kalian bekerja menyelesaikan software itu. Karena kalian bisa mengeluarkan sertifikasi. Kalian sebagai software developer ngerti. Ya. Lalu kalian juga kalau mengeluarkan sertifikasi, kalian sudah bisa menunjukkan standar apa yang kalian pakai. Penyamaannya dengan standar ISO yang mana. Selain itu, kalian juga memberikan recognition atau penghargaan secara mutual. Ya, secara nggak langsung orang kalau ngelihat nih, aplikasi saya ini, ya saya punya dokumen lengkap, ini saya punya sertifikasi ini. Udah. Ya. Nah, kalau bikin sertifikasi, makin tinggi tingkatannya makin bagus. Ya, kalian bisa melihat ke National Akreditasi Body. Ini ada perkumpulan yang akreditasi level nasional. Lalu ada asosiasi kualitas. Kalau kalian dapat persetujuan dari mereka, itu sertifikasi kalian lebih bagus. Apalagi kalau kalian dapat sudah mengikuti dari perkumpulan standar yang nasional ini. Ya, kalau ini masih parsial dari National Standard Bodies. Jadi kalau kalian udah punya sertifikasi kualitas, udah deh, aman. Ya, perusahaan kalian itu kalau bikin software apapun juga orang akan pilih, akan ngerti, gitu ya. Nah ini, kalau kalian mau lihat ini banyak kok, ya, sertifikasi-sertifikasi yang banyak di dunia. Kalian bisa ikut asosiasi itu, misalnya di UK ada, di Eropa ada, di US ada. Ini hanya untuk kalian, ya. Di Singapura nih sisir bukan sisir rambut ya, sisir software apa itu saya lupa. Terus di Korea juga ada. Kita ikutlah, ya. Minta perusahaan kita terakreditasi di sini. Sama aja kayak kita mendapat sertifikasi ISO kalau kantor, gitu ya. Nah, tadi tuh baru introduction to kualitas. Bayangan saya kalian sudah bisa memahami semua. Nanti saya baru masuk khusus software quality. Kalau tadi masih software quality plus lain-lainnya. Ya, kayak software dokumentasi, kayak apa, portability itu semua ditunjang di situ. Tapi sebelum masuk ke sini ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut ya. Kita ke tempat lain.
Ada tadi Bu, dari Dias Morelo nih Bu. Oh, Dias Morelo ya, oke, silakan Dias Morelo ya. Terima kasih Bu. Saya mau izin nanya yang slide sebelumnya Bu, perihal soal standar. Saya masih belum paham di poin yang kedua Bu. Kan tadi kita penyamarataan standar ya. Itu gimana sih Bu maksudnya? Itu aja sih Bu. Sekian, terima kasih. Yang mana? Ini bukan? Bukan Bu, yang tadi. Nah ya, yang equalization of standard. Itu maksudnya gimana sih Bu? Jadi kalau sertifikasi itu arahannya sudah jelas ya. Apa saja yang harus disertifikasi dan bagaimana menilai sertifikasi. Ada beberapa asosiasi mengeluarkan kalau standar misalnya untuk menulis program aja yang bagus, ini harus identification-nya harus gini. Ya, kalau kasih komentar yang titik-titik itu harus lengkap. Sehingga orang kalau baca suatu program dengan hanya baca coding aja itu orang ngerti software ini menjalankan apa, gitu ya. Nah, itu ada standarnya keluar. Ada beberapa instansi yang bergerak di standar pemerintah. Biasanya ada asosiasi quality certification ya. Kalau mereka menentukan standar ini sebaiknya gini-gini cukup. Tapi nanti ada instansi yang sama bergerak di bidang sama, si C ini menulis enggak, yang cukup yang begini ya. Nah, di antara standar-standar itu biasanya ada standar utama yang dasar yang harus ada, terus mereka biasanya nambahin standar yang tambahan supaya memberikan ciri bahwa ini yang lebih lengkap di versi A, ini yang lebih lengkap di versi C, gitu tadi. Nah, tapi kita bebas pilih yang mana. Jadi kalian di sini kalau milih satu standar, itu kalian sudah menyamakan standar itu minimal dari standar yang dasarnya. Sehingga secara internasional itu sudah diakui. Kalau kamu bilang kita pakai standarnya dari Silicon Valley, misalnya gitu ya. Dari itu ada suatu standar khusus. Oh, orang udah punya ini. Punya gambaran, oh Silicon Valley itu udah yang paling top. Oh kalau dia ngeluarin standar pasti beken. Oh kalau software house ini ikutin standar itu ya pasti minimal ininya udah bagus. Jadi udah ada penyamaan gitu loh. Yang kayak gitu ya. Sama aja kayak kalian lihat perguruan tinggi di Indonesia. Ada misalnya UGM, UI, lalu ITERA, lalu Unila, kalian kan tahu kan kelas-kelasnya gimana kan? Kalau kalian bilang ini versi ITERA ini, oh mereka akan tahu seperti apa, ya. ITERA itu begini, nah itu standar. Ekualisasinya jadi penyamaan standar itu orang dengan kita menyebut satu brand itu orang akan tahu, oh iya jadi kelasnya disitulah kira-kira gitu. Terjawab? Terjawab Bu. Tapi yang berarti kalau yang saya dapat ya Bu ya, berarti artinya equalization of standard itu mengikuti suatu company ya Bu? Bukan company itu bukan perusahaan itu. Itu biasanya badan-badan yang asosiasi yang bekerja untuk standar. Dia bukan company atau apa, asosiasi aja gitu. Oke, ya. Terima kasih banyak Bu. Ya. Apalagi ada? Kalau nggak ada, saya pengen tahu dulu. Kita masih berapa menit nih Pak Andre? Izin Bu, masih sekitar 10 menit Bu. Nah, oke. Ini ada software kualitas. Saya akan cepat aja. Karena tadinya kita berpatokan bagaimana software quality itu ya. Nah, kalian udah tahu khusus software di sini. Jadi kalau kita lihat, ini sudah di awal disebut. Kalian sudah harus tahu ini. Jangan bingung, jangan ditanya. Dan saya di sini akan lewat. Karena jelas, software itu ada komputer program dengan prosedur, ada dokumentasi yang terhubung, ada data. Ya, kalian kalau ditanya ini harus jawab benar ini. Oke?
Terus kalian pelajari sekarang, dalam kita membuat software, ada software error, ada software faults, ada software failure. Software error, ini kasarnya, dengar aja ya kalian ya. Ini yang kalian suka temui kalau kalian bikin program. Oh, ada error, ada bug, kalian benerin di sini. Ya. Software fault, ini fault kalau orang ingin menjalankan satu bagian program itu nggak jalan. Bisa aja salahnya di program error, tapi bisa aja salahnya di hal lain di luar program error. Ya, jadi ini menunjukkan kegagalan berfungsinya satu program atau satu modul. Kita tahu bahwa di dalam satu software itu ada program, ada modul, lalu nanti baru ada keseluruhan program. Fungsi baru failure. Nah, kalau failure ini udah termasuk fungsi dan keseluruhan program. Kalau kalian ingin menjalankan satu fungsi software, nggak jalan, namanya software failure. Ya, jadi kalian bisa baca di sini, aslinya software failure ini bisa datang dari software error atau dari programmers. Ya, kalian baca di bawahnya bisa ini error dari satu atau lebih code lines atau logical error. Kalau logical error kalian baca lihat software lihat programnya benar kayaknya, tapi sebetulnya secara logik menurunkannya itu semua aksi kondisional itu kalian pakai loop apa itu nggak tepat ya. Tidak semua software error menjadi software fault. Jadi software error itu biasanya nggak pernah dilewati, terus aja orang nggak ngerti bahwa ada error di situ. Pernah itu. Karena aksi kondisional yang kalian pilih tidak pernah terjadi, jadi nggak pernah dilewati. Mungkin itu. Software error bisa menyebabkan ketidaksesuaian fungsi. Hati-hati nih. Jadi kalian merasa software-nya waktu dites software error itu nggak ada dan benar. Tapi ketika sampai ke fungsi, itu tidak sesuai dengan fungsinya, tidak berjalan. Ya, jadi ini kalian bikin software harus hati-hati. Jangan dikira kalian bikin program udah benar terus akhirnya fungsi juga benar. Enggak ya, itu nggak boleh. Pada software failures, kegagalan itu bisa merugikan dari penggunaan software ini, bisa mengganggu, disrupt. Ya jelas lah, karena kalau software failure udah berkaitan dengan fungsi. Fungsinya nggak benar ya pasti software-nya nggak benar. Ya. Lalu software fault itu bisa menjadi software failure, bisa menjadi fungsinya nggak berfungsi, hanya ketika diaktifasi, ketika pengguna itu mencoba untuk menerapkan spesifik faulty application. Jadi teman-teman di sini kita pada saatnya harus mengerti ya bahwa user itu pakai ya, dia mencoba spesifik fungsi lalu terjadi kesalahan aplikasi. Kesalahannya ini bisa disebabkan dengan software fault ya. Di dalam beberapa situasi software fault bisa aja tidak pernah diaktifasi karena user lack of interest in the specific application. Makanya ini, kalau software mau dicoba, biasanya itu kita minta tester. Tester itu orang yang sudah jago banget melihat program dengan segala kesalahannya, dan dia dengan cepat bisa nyambungin ke modul-modul, terus baca spek, dia tahu ada fungsi apa, terus dia bisa tes keseluruhan. Jadi tester itu dia bisa mengetes per unit, bisa mengetes kalau itu diintegrasikan antar modul, dan bisa mengetes kalau dia itu diintegrasikan antar fungsi. Dia bisa ngetes ini fungsi ini tadi begini, tapi kan modul itu lain, ini kayaknya ada yang salah deh. Itu software tester. Suatu software house akan benar-benar naik nilainya kalau dia bisa nunjukin, di tempat saya punya software tester. Itu software tester itu bekerja dari awal program dibuat
analisa mulai turun spesifikasi program itu dia sudah lihat sampai software selesai dites keseluruhannya. Dia ngetes semua, ya, jago banget emang. Software tester itu nggak banyak, ya, itu ada. Lalu lainnya lagi kenyataan bahwa kombinasi dari kondisi-kondisi di atas itu selalu ada untuk diaktifasi dan fault-nya tidak pernah muncul. Itu ada satu software yang dulu kita pernah bikin, ya, kita sendiri rasanya udah punya tester waktu itu di informatika, kita sudah serahkan ke bagian Depdagri, udah dicoba, itu baru ketemu fault-nya setelah 4 tahun dipakai. Kita dipanggil lagi, kita ngecek, kita tahu bahwa itu ada fault-nya yang tidak pernah dilakukan oleh user, tidak pernah dilalui untuk dites oleh tester, tidak pernah itu dipergunakan untuk diaktifkan oleh user. Baru setelah 4 tahun baru kita tahu, oh itu kita salah, kita benerin. Ya itu bagian dari kita harus memberikan layanan maintenance-nya itu, ya. Nah, jadi ini kita udah baca software error, fault, and failures. Ya, kalian perdalam lagi ini ada klasifikasi penyebab of software error. Ya, kalian baca aja deh. Pasti ini kalian tahu kok. Kalian ini karena udah bikin program, sering nulis program, kalian baca aja deh. Yang pasti pertama adalah mendefinisikan requirement udah salah, itu pasti error. Ya, atau ada kegagalan hubungan antara developer dan klien yang kayak gitu ya. Kalian baca ada deh sampai logical design, sampai codingnya salah, atau sampai ketidaksesuaian antara dokumentasi dan instruksi coding, ya, atau sampai kesalahan dalam proses testing, atau ada prosedur yang error atau dokumen. Nah ini semua itu software error masuknya. Nanti kalian bisa pikirkan untuk software fault seperti apa, ya. Nah, jadi kalian tahu, menurut IEEE definition, kualitas software itu adalah derajat di mana sistem, komponen, atau proses itu bertemu. Tadi saya nyebutnya sistem, function, modul, program gitu ya, sama ini. Ada sistem, ada komponen, di sini ada fungsi dan modul, dan proses ini program. Itu derajatnya dari requirement yang dibikin gimana, lalu customer atau kebutuhan user atau harapannya user itu setinggi apa. Itu menentukan kita kepada software kualitas. Kalau menurut Pressman ini, baca oleh kalian coba. Kualitas software didefinisikan sebagai kesepakatan terhadap requirement yang dinyatakan untuk fungsional dan kinerjanya. Jadi apa yang tertulis dan secara eksplisit menyetujui standar-standar pengembangan yang didokumentasikan. Tapi secara implisit dia mengeluarkan karakteristik yang diharapkan dari semua pengembangan software secara profesional. Ini dalam artinya nih teman-teman. Kalian coba baca buku Pressman, ya. Kalian coba pahami ini, kalian maknai, kalian mengerti banget pemahaman software kualitas ini. Ya, jadi ada kaitannya dengan requirement, ya. Ada kaitannya dengan apa yang eksplisit dinyatakan, dan ada yang implisit sudah tertera di dalam pengembangan software secara profesional. Kalau teman-teman bisa ngerti pengembangan software secara profesional harus gimana, kalian bisa nangkep itu. Yang tadi saya cerita itu semua menunjang ke arah pengembangan software secara profesional. Nah, ini ada yang penting.
Software Engineering Institute nih SEI mengeluarkan classification maturity model. Artinya kematangan satu software yang kalian buat, ya kalian perhatiin ini, kematangan suatu software yang kalian buat ada 5 level. Mulai dari level hanya inisialisasi, ada level kedua pengulangan repeatable yang mampu diulang-ulang, ada level define ya mendefinisikan, ada level sudah melalui pengelolaan, ada level optimizing. Optimizing itu sudah paling optimal. Ini level yang paling tinggi, teman-teman. Jadi kalau kita bikin software sekarang, kalian kalau udah mau maju secara profesional, kalian harus bisa menetapkan software saya ada di level mana. Kita lihat, level 1 itu baru inisialisasi. Itu hanya sekedar menentukan bahwa proses itu sudah dilakukan secara requirement yang ada dan sifatnya ad hoc. Karena itu diminta, oke, saya lakukan sekarang, saya lakukan softwarenya, oke. Itu mungkin belum melakukan pengetesan yang lengkap, belum memikirkan semua non-fungsional yang harus ada, pokoknya asal software itu jalan. Itu level 1. Ya. Level 2 ini lebih tinggi lagi. Kalau kita sudah bikin software repeatable yang bisa di-repeat. Ya. Dan di situ fungsinya apa ya? Isinya apa? Ada proses-proses dasar yang sudah disetujui, sudah dinyatakan oke, ini berjalan. Coba kalian explore, kalian cari kira-kira software repeatable apa yang saya bisa temukan. Kalian mungkin nggak sadar. Kalian kalau pakai mengembangkan software, mungkin kalian pakai itu. Basic proses software yang kalian pakai untuk yang diterapkan. Ya. Itu yang kedua levelnya repeatable. Kalau yang define, itu yang kalian kembangkan definisi dengan bagus. Jadi semua proses itu terdokumentasi baik. Lalu pakai standar-standar yang kalian bisa tentukan. Kalian pakai standar ISO mana, standar IEEE yang mana, dan kalian integrasikan. Ya. Kalau yang keempat, itu yang well managed. Artinya kalian punya indikator-indikator yang detail, bisa mengukur secara detail setiap proses yang kalian lakukan, bahwa proses itu sudah betul-betul mengikuti standar yang ada dan well established, dan produk-produknya itu sudah bisa disebarluaskan secara legal. Jadi orang udah mengakui, ya itu sudah masuk level manage. Ya kayak kita pakai software untuk browsing, software untuk Google itu udah masuk klasifikasi manage itu. Karena mereka pengukurannya udah jelas. Dan itu sudah dipakai di mana-mana ya, dikumpulkan produk itu. Yang terakhir level 5 adalah optimizing. Jadi ini software yang sudah established benar, dokumentasinya lengkap, datanya lengkap, prosedurnya, programnya sudah terdokumentasi, tertulis baik, dan mampu untuk melanjutkan proses improvement terhadap software itu. Jadi kalau itu mau dikembangkan, kita bisa on top of that mengembangkan. Jadi ini kita harus ngerti, teman-teman harus paham bahwa ada 5 level CMM. Ya. Oke. Waktunya sudah habis ya, Pak Andrea? Betul, Bu. Sudah habis, Bu. Nah, kita mungkin ini kita tunda aja. Minggu depan masih ada kuliah, masih ada. Masih, Bu. Masih minggu depan 2 kali lagi, Bu. 14-15. Hah? Minggu depan masih 2 kali lagi, Bu. 14-15. 14 hari apa? Minggu. Bukan. Minggu ke-14. Minggu ke-14. Minggu Oke. ke-14 dan minggu ke-15. Oke.
Jadi ini kita stop di sini, tapi ada pertanyaan nggak sekarang? Coba Pak Andre dikoordinasikan dulu. Kalau enggak kita tutup nanti. Ya, silakan rekan-rekan dari kelas RA RB CRD, apakah ada pertanyaan terkait dengan software quality ini sampaikan Bu Ira tadi? Monggo silakan. Ada tidak? Sepertinya tidak ada, Bu. Oke, kita tutup aja. Silahkan Pak Andre. Baik, terima kasih rekan-rekan. Oh iya, Bu Ira minggu depan ada available untuk ketemu di minggu ke-14 atau 15, Bu? Ya, nanti kita bicarakan dulu. Saya Oke. itu tanggal 14, Ntar dulu. 14, minggu ke-14 itu hari Jumatnya hari apa sih? Tanggal 12 ya? Ya, tanggal 12, Bu. Oke. Nanti kita bicarakan dulu, Pak. Karena saya ada di Bali, acaranya ada seminar, dan itu saya mau cek dulu, bentrok nggak? Baik, Ya. siap. Oke. Baik. Terima kasih, Bu Ira, atas Ya, perkenan sama-sama. waktunya untuk menghadiri pertemuan ke-13 hari ini. Pak Idil, terima kasih. Oke, rekan-rekan kelas RA, RB, CRD, terima kasih. Sampai ketemu di minggu depan. Untuk RA, RB, kita ketemunya bersama juga di hari Senin ya, gabung juga di hari Senin minggu depan. Terima kasih atas waktunya. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semua ya.